Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlisin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'anil azim alladzina balagha wa khasatuka ya rabbal alamin. Allahumma akrimna bil Qur'an wa ummana bil ghufran wajma'na dal iman. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asabi ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu peserta ngaso pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, dan dengan semangat kita mengharapkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita isi waktu sore kita kali ini dengan kita ngaji sore. Kita mengaji kitab Syarah Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Jawi, yang merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat ilal Isti'dad ila Yaumil Mi'ad karya Ibnu Hajar Asqalani. Jadi ini kitab yang memang isinya adalah alarm Al-Munabbihat. Jadi pengingat orang untuk menghadapi hari kepulangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Semoga Allah berikan kebaikan, keberkahan, rahmat pada Rasulullah, para sahabatnya, dan kita yang juga menjadi pengikutnya. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita di kitab Nasaihul Ibad ini di makalah yang ke-40, ya. Masih berhenti di makalah yang ke-40 di bagian akhir, ya. Setelah isi dari makalah ke-40 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sampai pada wa khairul ayyam ma takhruju fi minad dunya ila Allah taala mu'minan, yang nasihat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang kemudian ketika didengar oleh Ali bin Abi Thalib, lalu Ali bin Abi Thalib memberikan komentar tambahan dari nasihat itu tentang khairul ayyam, sebaik-baik hari adalah matah rujubihi matah rujufi minad dunya ilallahi mu'minan billah. Hari yang terbaik adalah hari di mana engkau keluar meninggalkan dunia menghadap Allah dalam keadaan beriman. Jadi ini pandangan Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak hari Jumat atau hari apa, tetapi menurut beliau hari terbaik adalah hari kematian dalam keadaan beriman. Ini yang terakhir kita bahas di pekan lalu. Kita lanjutkan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syair. Qala syairun min bahril basit. Jadi ada di gubahan, ada satu syair yang digubah dalam namanya Bahar Basit. Kalau Innal basita ladahi yubsatul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu. Kalau kaidahnya wazannya. Jadi kalau di sini amataro kaifa yublinal jadidani wa nahnu nal abu fi sirrin wa i'lani
la tarkananna ila dunya wa ni'matiha fa inna awtaniha laysat bi awtani wa amal li nafsika min qablil mamati fala taghrurka kasratu ashabin wa ikhwani. Nih, kalau ada yang bisa melantunkan dengan lebih bagus ya. Ya itu. Ini bahar atau apa namanya syair, kalau dalam tradisi syair Arab itu ada pakem-pakemnya, ada kaedahnya. Ini kaedahnya menggunakan namanya bahar basit. Bahar basit. Itu langgapnya seperti itu, tapi nanti dilakukannya seperti apa Allah alam ya. Kaedahnya itu mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun. Kalau dulu ya Rabbi bil Mustafa gitu Ustaz. Mirip di situ gitu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Sidana. Firlana mama doya wasi al karomi. Mirip ke sana. Itu pengantar wajib kalau ini pengajian di masjid ya, musola. Iya ini. Dia tadi. Amataro kaifa yublinal jadidani wa nahnunal abu fi sirrin wa ilani. Jadi ini gubahan syair yang dinukil dalam oleh apa namanya Ali bin Abi Thalib. Di apa namanya disanadkannya, dinisbatkannya ke yang menukil Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau diartikan amataro, apakah engkau tidak melihat kaifa yublinal jadidani, kaifa yublina, bagaimana membinasakan kita, al-jadidani, dua hal yang selalu baru. Jadi maksudnya adalah malam dan siang. Jadi apa engkau nggak perhatikan bagaimana malam dan siang membinasakan kita? Yang tadinya gagah perkasa oleh hari, malam dan siang berubah menjadi tidak berdaya. Yang tadinya berkuasa penuh oleh hari, malam dan siang berubah menjadi tidak punya daya apa-apa, ini kan? Yang tadinya kaya raya, maka melewati hari-hari berubah menjadi miskin papa. Amataro kaifa yublinal jadidani. Apa tidak kau perhatikan bagaimana malam dan siang membinasakan kita? Wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lani. Wa nahnu, dan kita, nal'abu, bermain-main. Jadi enggak serius. Jadi kalau bahasa di ikhlaknya tidak bermujahadah, tidak bersungguh-sungguh. Jadi masih sampai ini yang layak bermain-main itu kan ini dunia anak-anak, semuanya main-main. Makanya nggak heran kalau anak-anak itu sampai di masjid waktu sholat itu masih main-main, memang dunia anak-anak. Tapi bagi orang yang sudah melewati masa anak-anak, apalagi yang sudah melewati udah masa dewasa, udah melewati masa-masa semuanya itu, maka ya main-main itu menjadi sesuatu yang ya aib ya, jadi bukan hal yang baik. Jadi ada masa kalau di dalam siklus manusia itu kan, jadi main-main itu menjadi sesuatu yang memang habitatnya anak-anak itu semuanya main. Kalau anak-anak nggak main ya nggak jadi anak-anak. Kalau kadang-kadang anak-anak kalau disuruh serius, nanti kalau jadi tua jadi kayak apa nanti kan? Jadi saya kalau sering ngeliatin kalau anak-anak disuruh sampai dalam sholatnya harus sama seperti orang tua, nanti kalau tua itu kayak apa sholatnya mereka nanti? Ya kalau saya lebih memahami bahwa memang di dunia anak-anak itu ya dunia main-main. Tapi nanti pada saatnya ya orang akan melewati siklus itu dan menjadi orang yang jadi mujidun, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang serius, orang yang jadi ini ada fasenya, ada apa namanya siklusnya ya ini. Jadi ada saat yang orang bermain itu menjadi kerugian. Wa nahnu na'albu fi sirrin wa i'lani. Nah, ini yang kalau dalam kehidupan sehari-hari menjadi ada gap ya, ada gap. Kalau kita melihat ini kan dari psikologi kehidupan manusia. Jadi contoh kalau tadi misalnya di masjid,
Jadi anak-anak itu masanya bermain-main, orang tua masa serius. Nah begitu ini kan nggak ketemu nih. Yang orang tua pengennya sholat itu serius, nah anak-anak ya dia nggak kenal serius. Jadi kehidupan itu main-main, makanya ya yang terbukti sekarang itu kalau pegang gadget, pegang HP, yang orang tua masih gatek, tapi anak-anak begitu pegang langsung ketawa semuanya. Karena memang dunia dia, gitu. Nah, dunia main-main. Jadi orang main-main ya begitulah. Jadi nggak serius, ya semuanya ya namanya juga main-main. Nah, itu jadi ini yang dinukil oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi tentang ketidakseriusan fisirin dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan rahasia, wa i'lanin dalam keadaan terbuka nyata. Jadi ini kok sampai main-mainnya sampai udah tua masih main-main ya, ini juga perlu dikoreksi ya. Ya ada saatnya masa bermain, ada saatnya orang itu harus serius sampai pada yang disebut bukan hanya manjada wajada, tetapi sampai bijidin wajtihadin, dengan sungguh-sungguh dan sampai ada ijtihad mujahadah. Jadi mendayagunakan semua potensi. Jadi tidak ada yang disisakan. Ini la tarkananna ila dunya wa zukhrafiha, kalau dicetakan. Kalau di PDF la tarkananna ila dunya wa nikmatiha, ada beda ini ya, beda teks antara yang di PDF dengan yang dicetak. Yang dicetak dengan wa zukhrafiha, tapi ya isinya nggak beda jauh. Latar kananna, jangan sekali-kali condong. Jadi wala tarkanu, jangan sekali-kali condong, rukun, berpihak, berdamai. Jadi ilat dunia, kepada dunia. Jadi ini orang udah siap-siap, misalnya kalau yang di usia-usia kita ini, yang usia di atas 40 tahun, itu kalau kita gunakan analogi dengan waktu siang, waktu hari. Kalau diibaratkan misalnya asumsikan bahwa usia manusia ya normalnya 60 tahun sebagaimana usia Nabi. Maka kalau hari dari pagi sampai sore, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, jadi yang 12 jam itu kita anggap sama dengan 60 tahun, 60 tahun, kira-kira gitu. Maka pada saat sudah 40 tahun, 40 tahun berarti itu sudah jam 4. Sudah jam 4 kan gitu kan. Apalagi kalau yang sudah 50 tahun berjam 5 itu udah mau maghrib. Itu kalau kita gunakan analogi itu ya. Jadi kalau yang masih layak main-main itu ya yang ketika masih di pagi hari. Yang usia-usia ya masih ya jam 10 jam itu ya layak, usia-usia main-main masih pantas lah. Dan ini kalau usia yang sudah ini orang dewasa aja kalau main-main udah disebut nggak pantas, apalagi yang orang usianya udah usia senja. Makanya kalau secara kultur ya orang itu kalau kerja, jadi kerja kantor, kerja di sawah, kerja di ladang, kerja di kebun. Begitu sudah masuk asar, baru jam 3 itu, kira-kira kan. Itu sudah pikiran pengen pulang. Apalagi sudah jam 4, maka yang dipikirkan gimana? Ini pikiran pulang. Nah, ini ada sebentar. Nah, ini kalau orang sudah usia senja, kemudian masih main-main, ya ini bahaya ini kan. Usia senja masih main-main, ya ini akan membahayakan diri sendiri dan bisa kayak tadi orang udah waktunya pulang tapi pikirannya masih bercanda, masih bermain.
apalagi sampai tergoda oleh dunia. Jadi latar kan kecondong oleh dunia, masih belum mempersiapkan masa kepulangan, padahal udah jam 5 sore, apalagi udah mau jam 6 gitu kan. Nah ini latar kanana ila dunya wa nikmatiha, atau latar kanana ila dunya wa zukhrafiha. Jangan kau condong kepada dunia dan kemewahannya. Fa inna autonaha, karena sesungguhnya jadi kebangsaan, waton, negara, ya, ada hubul waton minal iman, gitu, jamaknya waton, auton. Jadi, sampai bahkan ketika dunia itu menjadi negara, menjadi kepala negaranya, bahkan laisat bi autoni. Dunia itu bukan menjadi tempat tinggal yang langgeng bagi manusia. Jadi, dunia bukan tempat tinggal yang abadi bagi manusia. Jadi ini ya, maka menjadi ingatkan dalam bait ini. Maka wa'mal li nafsika min qablil mamati fala, wa'mal, dan beramallah, bekerjalah, li nafsika, untuk dirimu sendiri. Jadi beramal untuk diri sendiri. Ya mungkin selama ini ada amal untuk orang lain, ada amal untuk macam-macam. Nah sekarang wa'mal li nafsika, beramal untuk diri sendiri, membekali diri sendiri, min qoblil mamati, sebelum kematian datang. Jadi beramallah untuk menolong diri sendiri sebelum kematian itu datang. Fala taghrurka, maka jangan sampai memperdayamu, jangan sampai menipumu, kasratu ashabin. Jadi jangan sampai menipumu karena banyaknya sahabat. Jadi jangan terpedaya, jangan terpesona karena punya banyak sahabat. Ya, biar banyak sahabat tapi nggak punya amal sendiri, ya akan merugi. Ya. Jadi, karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Jadi pertanggungjawaban di akhirat, jadi tidak dikenal ada pertanggungjawaban rombongan. Nah, yang ada, jadi orang datang menghadap Allah dengan membawa diri masing-masing. Maka ya betul bahwa sahabat, teman itu bisa menjadi penolong, memberi syafaat. Ya, tapi sekali lagi, ya kalau yang mau ditolong tidak layak ditolong, ya nolong juga nggak bisa juga. Maka fala taghrurka kasratu ashabin, maka janganlah memperdayamu, melenakanmu, kasratu ashabin, banyaknya sahabat, wa ikhwanin, dan banyaknya banyaknya saudara, banyaknya ikhwan, banyaknya kakak adik, ya kalau ikhwan itu kalau dalam bahasa waris itu kakak adik saja. Sebab kalau paman itu kerabat, ya. Nah, jadi kalau yang namanya ahun, au ukhtun, nah itu ya kakak adik yang sekandung atau senasab. Nah, gitu ya. Jadi ini syair yang dinukil oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi amataro kaifa yublinal jadidani wa nahnunal abu fi sirrin wa ilani. La tarkananna ila dunya wa nikmatiha fa inna autonaha laysat bi autoni wa mal li nafsika min qablil mamati fala taghrurka kasratu ashabin wa ikhwani. Bapak Ibu yang berbahagia, nah kalau di sini nggak ada, tapi kalau di kitab syarahnya ini ada diungkapkan. Qauluhu kaifa yublil jadidan ay yufninal lailu wan nahar. Jadi penjelasannya al-jadidan adalah malam dan siang.
Wahidil abyatu sab'ah min bahril wafir tunsabul Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian ada 7 bait dalam Bahar Wafir. Jadi Bahar Wafir, jadi bahar itu pakem dalam syair Arab. Tuhur syi'ri wafiruha jamilu mafailatun faulun. Ini kalau saya coba contekan ya, tentang Bahar Wafir faulun. Tuhur ini kalau di atatlubu an takuna katsira malin wa yasma'u minka qauluka fil maqali wa min kullin nisa'i tarawidadan tusirru bihi wa min kullir rijali wa ya'tikal ghina wa tarasa'idan muhaban mukraman wa katsiru mali wa takfi kulla hadisatin wa makrin minal a'da'i wa man kana minal a'idda wa minal a'da wa mimman kana wali fakul ya hayyu ya qayyumu alfan mukammilatan ala murril layali bilailin aw naharin inna fima asyartu ilaihi murahisun kulli ghali falazim ma dzakartu wala tada'hu fafihi tablughur radbul awali. Ini 7 bait yang dinisbatkan ke Imam Ghazali. Di PDF-nya tidak ada, tidak jadinya di syarah. Jadi atatlubu antakuna katsira malin. Apakah engkau mencari antakuna adanya dicetakan yang cetakan kitab kuning yang di kitab ini nih yang ada ini. Nah, mungkin kalau yang terjemahan nggak ada, mungkin tapi kalau di kitab ini ada yang disyarah ini. Atatlubu apakah engkau mencari antakuna katsira malin agar engkau menjadi orang yang banyak harta. Wa yusma'u minka dan didengar darimu qauluka ucapanmu fil maqali ketika bertutur kata. Wa min kullin nisa'i dan dari setiap perempuan tarawidadan engkau melihat cinta mereka. Tusirru bihi yang engkau senang dengan widat mereka itu mawaddah mereka wa min kullir rijali dan dari setiap pria. Wa ya'tikal ghina dan datang kepadamu kekayaan wa tarasaidan dan engkau terlihat bahagia, muhabat disegani, mukroman dimuliakan, wa katsira malin dan banyak harta kekayaan. Nah ini apa kamu pengen begitu? Maka diingatkan wa takfi kulla hadisatin wa makrin. Wa takfi dan sudah cukuplah kulla hadisatin, kullu hadisatin setiap peristiwa, wa makrin dan makar, minal a'da'i dari musuh-musuh, wa mimman dan dari setiap orang kana wali yang dekat. Jadi suruh mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa. Jadi kayak peristiwa bencana alam, nah itu juga peristiwa atau makarnya orang-orang yang tidak senang, bahkan jadi dari orang-orang yang terdekat, wa mimman kana wali. Maka nah ini di pesannya fakul, maka katakan bacalah ya hayyu ya qayyum. Bacalah ya hayyu ya qayyum alfan 1000 kali. Mukammilatan yang disempurnakan. Baca 1000 kali ya hayyu ya qayyum. Ini dari Imam Ghazali ya. Mukammilan disempurnakan ala murril layali. Jadi atas perjalanan malam-malam. Nah, jadi setiap hari dipesankan membaca dzikir ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Bilailin au naharin. Bilailin au naharin. Di waktu malam atau di waktu siang.
Jadi waktunya dipersilahkan. Ini kalau pakai tasbih misalnya ini kan, kalau pakai tasbih begini kan juga ya nggak lama-lama amat ya, hayya qayyum 1000 kali itu nggak sampai 10 menit lah itu ya. Meskipun jumlahnya 1000 kali. Dibacanya boleh mau malam atau siang. Inna fima asyartu ilaihi, inna fima asyartu ilaihi, sesungguhnya pada apa yang aku sebutkan, murahisun kulli qali, yang akan bisa memudahkan, memurahkan segala sesuatu yang mahal. Ya, kalau di santri-santri itu kalau ada wirid begini paling seneng. Jadi wirid untuk hidup itu bisa ya semuanya mudah, nggak ada yang mahal. Murahisun kulli qali. Dengan wirid ya hayu ya qayyum. Nah, ini kalau di masyarakat jadi banyak di apa itu di modifikasi ya bentuk-bentuk wirid-wirid begini nih. Ada di tradisi masyarakat yang apa sampai nama kue itu ya hayu ya qayyum. Falazim, maka tetapilah, mulazamahlah, biasakanlah, madzakartu, apa yang aku sebutkan, wala tada'hu, dan jangan engkau tinggalkan. Fafihi, maka dalam apa yang aku sebutkan itu, tablugur rotbu, tablugu atau tublagu akan dicapai, atau tablugu engkau akan mencapai, ar-rutbah, tingkatan al-awali yang tinggi. Jadi ini ya kok dikir cuma itu ya. Dikir adalah perintah ibadah dalam Al-Qur'an yang sangat bebas. Kalau perintah dalam surah Al-Ahzab ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Kalau dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ada perintah untuk banyak berzikir itu tanpa dibatasi. Jadi hanya disuruh ya ke 41 ya, 41 surah 33, wahai orang-orang beriman, dikir ingatlah Allah dengan dikir yang banyak. Nah, itu silahkan mau dikir macam apa aja, bertasbihlah dengan tasbih siang dan malam sebagainya. Bentuk kalimat dikir nanti antara pilihan yang disampaikan oleh dinisbatkan ke Imam Ghazi adalah dikir ya hayyu ya qayyum 1000 kali sehari semalam. Dibacanya boleh siang, boleh malam. Ini penjelasan dari makalah ke-40. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Wal maqalatul hadiyatu wal arbaun. Makalah ke-41. Qila idza aradallahu bi abdin khairan faqahahu fid dini. Apa namanya? Faqihahu fid dini. Wa zahadahu fid dunya. Wa zahadahu fid dunya wa bassarahu bi ujubi nafsihi. Ini saya baca yang dicetakan ya. Kalau ini yang di PDF ada kurang hurufnya. Ini wakila, ada makalah yang ke-40, 41. Ida aradallahu bi abdin khairan. Ida arada, jika menghendaki Allah Subhanahu wa taala bi abdin, pada seorang hamba, kalau Allah kehendaki seorang hamba itu khairan, baik atau kamilan. Jadi kamilan sempurna dalam tanda kutip ya, kesempurnaan manusia tidak akan pernah ya mencapai kesempurnaan Allah yang maha sempurna ya, dalam kesempurnaan manusia. Jadi manusia yang kalau dikatakan orang yang baik itu, indikatornya di sini disebutkan 3 hal. Yang pertama, faqihahu fiddin atau faqahahu fiddin. Faqahahu, Allah fahamkan orang itu, hamba itu fiddin, ini dalam urusan agama. Ai fi usuli wa furu'ihi. Dalam usul, pondasi, dasar-dasar agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabang agama. Nah, kalau dalam ilmu sekarang ini, fikih itu
difahami sebagai ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Ilmu namanya kalau ilmu fikih itu ya al ilmu bil ahkam syariah al amaliyah, ilmu tentang hukum-hukum yang bersifat amali, perbuatan. Nah, ini kalau yang di kalimatnya pun begitu, bahwa perbuatan itu yang diperlukan bukan sekedar ilmu, bukan keyakinan, tapi juga diperlukan yang namanya pemahaman. Nah, pemahaman ini yang kalau dalam teorinya ya gabungan antara idealisme dalil dengan kenyataan situasi kondisi kekinian. Jadi orang misalnya dalam contoh sholatnya orang yang faqih dan orang yang tidak faqih, itu kan beda. Misalnya kalau misalnya min fiqhil imam, di antara yang disebutkan min fiqhil imam as-sukut bainal qira'atain. Di antara fikihnya, pahamnya imam itu adalah misalnya gitu kan, diam sejenak di antara dua bacaan. Maksudnya antara Fatihah dengan bacaan surat itu kalau imamnya faqih, imamnya faham, ya, dia akan berhenti sejenak, memberikan kesempatan agar makmum bisa membaca Fatihah dengan baik. Nah, setelah itu baru nanti dia membaca surah dan makmum bisa mendengar. Kan ada kalau dalam Al-Quran ini kan, jadi mendengar Al-Quran, ada bacaan Quran adalah perintah. Nah, ini membaca dalam sholat itu juga menjadi salah satu kewajiban. Akhirnya bagaimana menggabungkannya? Itu misalnya fikih imam, atau misalnya tentang itu sholat lama atau cepat. Nah, itu kan itu masalah apa itu ya? Tempo sholat. Nah, itu mau pakai sholat yang cepat atau sholat yang tempo lambat, ini kan juga sangat berkaitan tentang pemahaman terhadap situasi kondisi, terhadap misalnya makmum, atau misalnya kayak ini masjidnya orang mukim atau masjidnya musafir. Itu kan menunjukkan pemahaman. Misalnya kan yang kalau di rest area, masjid yang, wah ini kan masjid yang orang bepergian, semuanya orang sibuk, ya, pengen sampai ke tempat tujuan. Ya nggak bijak lah kalau sholat rest area itu sholatnya bacaannya panjang-panjang. Jadi kan kalau saya sering bercandain, yang penting sah sajalah gitu kan. Jadi nggak harus baca misalnya sholat jahriyah bacanya panjang-panjang. Orang yang sholatnya aja sholat jamak qashar kok misalnya. Nah, udah ringkas jadi ringkas, yang penting sah, tumak ninahnya terpenuhi, gitu. Wallah alam, ini min fiqhil imam. Kapan nanti mau sholat panjang? Ketika sholat sendiri, sholat malam, sholat tahajud, silakan. Kalau menirukan sholatnya orang-orang sholat, sholatnya Nabi misalnya, mau 1 rakaat 3 surat, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran misalnya, silakan aja. Atau misalnya diriwayatkan dari sahabat itu ya, Sa'id bin Musayyib, yang satu khatam Al-Quran dalam 1 rakaat, wallah alam itu gimana. Jadi ini min fiqhi, jadi pemahaman. Jadi pemahaman ini ada gabungan antara ilmu dengan kenyataan, dengan situasi kondisi. Itu ya, orang yang paham nanti akan bisa mendapatkan formula yang baik. Ya, kalau dalam istilah ilmu bahasa itu namanya al-balaghah. Balaghah itu adalah tutur kata yang baik pada momen, ruang dan waktu yang tepat. Nah, itu saja. Ya, contoh misalnya kayak kalimat dzikir. Kalimat dzikir ini kan semuanya baik. Tapi kalau momennya nggak tepat bisa berantakan. Ya kan? Misalnya orang baca alhamdulillah itu bagus, tapi kalau momennya nggak tepat bisa jadi sumber berantem misalnya kan. Atau bacaan Quran semuanya bagus, tapi kalau pilihan ayat yang tidak tepat pada momen, ya, misalnya gitu kan, orang sedang acara akad nikah, lalu dibacakan ayatnya, ayat yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu bisa merusak suasana kan.
Ya ayatnya nggak salah, momennya yang tidak tepat. Nah, orang faqih, jadi orang yang faqih fiddin, orang yang paham agama itu kan, nah, dia bisa menyesuaikan ruang dan waktu dengan isi yang cocok apa. Ini wallah alam bisawab. Jadi ini pertama. Jadi agama dalam pengamalannya itu memerlukan namanya al-fiqh. Jadi pengamalan agama itu perlu al-fiqh, pemahaman. Memahami situasi, kondisi, dan sebagainya. Makanya yang belajar fikih itu ya akan ketemu bagaimana flexibility ya. Kelenturan-kelenturan dalam fikih itu ya akan ketemu. Jadi kadang-kadang misalnya sesuatu yang benar ketika momennya tidak tepat ya bisa jadi runyam. Oke kan? Jadi tentang pemahaman. Oke, itu yang pertama. Wazahadahu fid dunya. Jadi orang baik itu indikator keduanya adalah Allah jadikan dia zuhud. Ja'ala qalbahu khaliyan minhu yaduhu. Jadi Allah jadikan jadi hatinya itu tidak terisi oleh dunia. Padahal dunia ada di tangannya. Dunia dimiliki, tapi nggak sampai ke hati. Ini kadang kalau misalnya uang itu ya, uang itu kalau udah masuk kantong keluarnya susah. Kalau uang kalau udah masuk rekening keluarnya susah. Jadi kalau apalagi udah masuk dalam pembukuan, nah itu keluarnya harus lewat pembukuan lagi kan. Jadi kalau urusan dunia itu ya begitulah. Nah, ini orang kalau zuhud itu, ini ilmunya orang kaya zuhud itu. Kalau orang miskin nggak bisa zuhud. Tapi kekayaan itu nggak sampai di hati, cuman ada di tangan. Sehingga jadi mobilitas keuangan itu sangat cepat. Jadi karena nggak sampai ke kantong, jadi sampai cuma di tangan aja. Jadi keluar masuknya itu lancar. Ini kalau dipakai dalam ilmu ekonomi. Jadi ekonomi yang bagus adalah ketika jadi ke perputaran uang itu lancar. Jadi makanya kalau dalam surah Al-Hasyr kena di ayat berapa itu? Surat Al-Hasyr itu yang surat populer kita itu. Menjelang ayat ke-7 surah Al-Hasyr. Salah satu alasan yang Allah jelaskan kenapa harta ghanimah, harta fa'i, itu dibagikan kepada fuqara masakin, kepada anak-anak yatim. Nah itu. Jadi itu dijelaskan nanti ayat-ayatnya. Nah, ayat ke-7 surah Al-Hasyr, surah ke-59, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta itu tidak hanya berputar di orang kaya. Ini prinsip ekonomi dalam Islam itu, perputaran harta itu harus vertikal horizontal. Jadi nggak cuma berputar di orang kaya saja, dia harus juga berputar dari orang kaya ke orang miskin. Ini kalau dalam ilmu peta keuangan, peta ekonomi misalnya, ya ekonomi itu harus mengalir lancar dari kota ke desa. Nah, ini kalau contoh ekonomi kita nggak lancar itu ya lihat aja uang di kampung. Uang di kampung itu udah jelek-jelek gitu, nggak dapat ada uang baru dari kota. Kapan uang baru kota datang? Kalau Lebaran. Makanya begitu Lebaran, kampung terasa, wah ada kehidupan, ada ekonomi. Tapi kalau nggak Lebaran, kalau uangnya jelek-jelek banget. Jadi, wallah alam. Jadi ini apa namanya? Zuhud itu kalau ini menjadi ilmunya orang-orang kaya, maka putaran ekonomi itu akan ramai gitu, dinamis. Karena nggak sampai ke hati, dia cuma di tangan. Nah, yang ketiga, wabassarahu bi uyubi nafsihi. Dan Allah perlihatkan pada orang itu, jadi basirah, Allah perlihatkan, Allah tunjukkan padanya bi uyubi nafsihi, kekurangan-kekurangan dirinya, aib-aib dirinya, sehingga tidak sempat mencari aib orang lain. Jadi orang muhasabah, orang evaluasi itu dirinya sendiri.
Jadi nggak nunjuk ke orang lain. Kalau dalam filosofi nunjuk itu kan satu jari ke depan, empatnya balik ke belakang. Atau kalau enggak ya tiganya ke belakang, balik ke diri sendiri. Artinya dalam mencari kekurangan, mengkoreksi itu ya harusnya ke diri sendiri jauh lebih banyak, lebih sering dibandingkan ke orang lain. Oke, itu makalah ke-41. Kita lanjutkan berikutnya. Wal maqalatus saniyatu wal arba'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Wa kana ma'ahu ashabuhu julusan. Saya baca di PDF-nya aja deh coba. Faqala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Shadaqta ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. An-nadharu ila wajhi Rasulillah wa infaqu mali ala Rasulillah wa an yakuna ibnati tahta Rasulillah. Faqala Umar radhiyallahu anhu, shadaqta ya Abu Bakrin, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, al-amru bil ma'rufi, wan nahyu anil munkari, was-saubul khaliqu. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, shadaqta ya Umar, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, isba'ul ji'an wa kiswatul uryan wa tilawatul Qur'an wa tilawatil Qur'an. Faqala Ali radhiyallahu anhu, shadaqta ya Utsman, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, al-khidmatu lid-dhaifi was-shaumu fis-sayfi wad-darbu bis-sayfi. Fa bainama hum kadzalika idja'a Jibril wa qala arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatakum wa amaraka an tas'aluni amma uhibbu in kuntu min ahli dunya. Faqala ma tuhibbu in kunta min ahli dunya. Faqala irsyadud dhalin wa mu'anasatul ghurba'il qanitin wa mu'awanatu ahlil iyalil mu'sirin. Wa qala Jibril yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluhu min ibadihi salatu khisalin badlul istita'ah wal buka'u indan nadamah was-sabru indal faqah. Ini makalah yang ke-42, ini agak panjang tapi lihat suasananya nih ya, suasananya Nabi duduk bersama dengan para sahabatnya, kemudian ada terjadi ini namanya kayak sharing ya. Ngobrol masing-masing mengungkapkan isi hatinya. Masing-masing mengungkapkan kali ini tentang apa dunia yang paling disukainya. Jadi kalau kita perhatikan dari cerita ini, wal maqalah an Rasulullah qala, Nabi bersabda, an Rasulullah annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya, dicintakan kepadaku min dunyaku. Jadi kalau diistilahakan dunia yang paling aku cintai. Jadi isi dunia yang paling Nabi cintai itu ada 3 salasun. Ini ya kan secara manusiawi kan di dalam surah Al-Imran 14 ya.
Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minad dzahab wal fiddah. Jadi ada hal-hal yang secara manusiawi orang itu mencintai dunia ini. Nah, diceritakan bahwa Nabi memilih dari isi dunia yang paling dicintai itu ada 3. Pertama adalah at-tibu, wewangian. Nah, wewangian, parfum. Nah, Nabi itu suka pakai parfum. Ini tentang parfum ini perlu menyesuaikan. Jadi parfum ya ini orang suka ya dengan wewangian gitu ya, wewangian. Ya, ini Nabi mengungkapkan dirinya ini suka parfum, wewangian. Kemudian yang kedua, wanisa. Nabi suka istrinya. Nah, ini yang paling disukai ya istrinya, keluarganya. Jadi ya ini bahaya kalau orang nggak suka dengan istrinya, itu kacau. Jadi Nabi mencontohkan bahwa ya isi dunia yang dicintai itu adalah istrinya. Ini tidak menafikan cinta Nabi kepada umatnya. Jadi ini Rasulullah SAW mengungkapkan yang kemudian, nah yang ketiga, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan pelita hatiku, penenang jiwaku itu dalam sholat. Jadi sholat bagi Nabi itu adalah pelipur lara. Jadi penenang jiwa itu adalah sholat. Sampai permintaan kepada Bilal, kalau Nabi sibuk, Nabi minta Bilal, arikhna biha ya Bilal. Berikan aku rohah dengannya, wahai Bilal. Ini penjelasan Syekh Nawawi. Wahadil hisalul lati waqala sallam la yasad minad dunya fi syai'in li anna kullama kan lillahi ta'ala la saminad dunya kalladhi la budda minhu minal quwud wal maskan wal malbus kama qala Syekh Al-Khalil Ar-Rasyidi fil majalis ar-ra'iqah. Tentang 3 hal yang Nabi cintai ini ya, kalau dalam urusan dunia nggak ada apa-apanya. Jadi ini ya dibandingkan dengan misalnya yang harusnya ada, yang harus menjadi keperluan setiap orang di dunia, ada al-qut, ada makanan pokok, ada tempat tinggal, maskan, malbas. Nah, tapi ada yang secara naluri ya, yang Nabi menjadikan, mengungkapkan bahwa yang lebih Nabi sukai dari aneka macam isi dunia itu, itu 3 hal ini. Nah, ini diceritakan situasinya. Wa kana ma'hu ashabuhu, dan adalah ma'hu bersamanya ashabu, para sahabatnya. Jadi, lagi duduk santai, gambaran rasanya nikmat banget. Nabi ngobrol dengan sahabatnya, dan sahabatnya yang bisa terbuka menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan pendapatnya. Jadi ini yang dikenal Nabi itu, ini jadi pengikutnya disebut dengan sahabat, bukan follower, bukan binaan, apalagi gitu ya, bukan. Dan disebutnya itu ashab. Jadi ada unsur kesetaraan gitu ketika dalam situasi-situasi kemanusiaan. Jadi bisa ngobrol bareng, Nah, kalau para sahabatnya mau julusan, sama-sama duduk. Maka setelah mendengar dan mengungkapkan tentang yang Nabi sukai, faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar wahai Rasulullah. Jadi tapi ya kemudian Abu Bakar menambahkan, wa hubbiba ilayya minad dunya. Dan telah dicintakan kepadaku dari dunia ini. Jadi di antara yang ada langit dan bumi, yang bikin aku senang, bikin aku suka itu salah 3 hal. Kata Abu Bakar. Kalau aku, bikin aku senang di dunia 3 hal. Kalau Nabi kan senangnya itu karena parfum, karena istrinya, karena sholat. Ada soal itu kan. Nah kalau Abu Bakar senangnya karena an-nadhur ila wajhi Rasulillah SAW. Yang pertama an-nadhur, bisa melihat ila wajhi Rasulillah, melihat ke wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang luar biasa kan, peristiwa yang terjadi ketika
apa itu Abu Bakar dipukulin orang-orang kafir Makkah sampai pingsan. Jadi begitu siuman yang dicari mana Rasulullah SAW. Jadi apa namanya? Pengen lihat Nabi, apakah Nabi masih sehat walafiat? Enggak dipukuli orang seperti dirinya. Begitu lihat Nabi sehat walafiat, ya semua apa itu memar lebam itu enggak ada artinya. Yang penting bisa melihat Nabi dalam keadaan gitu. Itu kebahagiaan Abu Bakar pertama, melihat Nabi. Ya ini apa ya, kalau dalam level kebahagiaan luar biasa. Jadi orang lihat aja udah bikin seneng. Ini udah sampai bisa menghilangkan semua duka. Kemudian, wa infaqu mali ala Rasulillah. Yang kedua, saya bisa menginfakkan hartaku pada Rasulullah. Nah, itu kan sampai dalam ceritanya ya, semua harta Abu Bakar diinfakkan pada Nabi semuanya ketika apa itu mau berangkat perang apa ya, perang Tabuk. Semuanya diwakaf, diinfakkan untuk membiayai keperluan Nabi dalam memberangkatkan pasukan perang Tabuk misalnya. Dan belum lagi yang lain-lain. Termasuk yang diabadikan di Al-Quran tentang pekerjaan Abu Bakar memerdekakan para budak. Nah, itu kan luar biasa. Yang ketiga, wa an yakuna benati tahta Rasulillah. Yang ketiga yang bikin aku senang adalah anak perempuanku ada di bawah Rasulullah, menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu senangnya Abu Bakar. Jadi kebahagiaannya melihat, pertama bisa melihat wajah Nabi, bisa berinfak hartanya kepada Nabi, dan bisa anaknya menjadi istri Nabi. Nah, faqala Umar. Lalu Umar menimpali, menambahkan, Sodaqta ya Abu Bakr. Engkau benar wahai Abu Bakar. Nah, lalu Umar menyampaikan, wa habibba ilayya minad dunya, yang dicintakan buat aku senang di dunia ini, ya salasun, ada 3 juga. Ya, pertama, al-amru bil ma'ruf. Jadi, kalau saya di dunia ini yang bikin senang bisa amar ma'ruf. Karena itu menjadi poin tersendiri yang meningkatkan kualitas keimanan. Di amal soleh yang bisa menjaga hak tukoti, nah itu kan diantaranya. Nah, nanti ada kalau baca kelanjutan bisa difahami ayatnya, ada amar ma'ruf misalnya. Memerintahkan yang baik-baik. Oke, yang ma'ruf. Wa nahyun anil munkar. Wa nahyu anil munkar, dan nahi munkar. Mencegah kemungkaran. Nah, itu perlu power, perlu kekuasaan, amar nahi munkar. Kalau nggak punya kekuasaan ya nggak bisa efektif. Karena perintah larangan itu ya direct dari atas ke bawah. Jadi kalau dari bawah ke atas namanya permohonan. Ya, kita kepada Allah namanya memohon. Itu kan. Kalau dari atas ke bawah, nah bisa merintah, bisa melarang. Nah, kemudian yang ketiga kata Umar, wastaubul khaliqu. Nah, dan yang saya sukai adalah wastaubul khalaku bifat hataini. Khalaku. Dan pakaian yang sudah sudah kusam, sudah apa itu ya, ada lapuk, udah jelek. Jadi Umar ini orang yang tipenya bukan tipe apa itu modis ya. Umar ini suka pakai pakaian yang compang-camping gitu. Maka sampai dalam cerita ketika menjadi khalifah itu mau serah terima Baitul Maqdis dari penguasanya setelah ditaklukkan oleh ada Abu Ubaidah bin Jarrah itu ya. Itu mau serah terima pakaian Umar compang-camping, maka Abu Ubaidah minta Umar untuk ganti baju lah. Biar nggak malu-maluin ini, karena peradaban Syam itu secara umum udah lebih maju daripada peradaban Arab. Akhirnya Umar maulah ganti baju. Ini diriwayatkan annahu kana fi jubbati arba'u asyrata rika'atan. Diriwayatkan bahwa di jubahnya Umar itu ada 14 tambalan.
Dia suka itu pakai. Jadi kalau sekarang ada tren baju bagus tapi ada tambalannya kalau sekarang gitu ya. Kadang-kadang suka bikin tren. Itu beda dengan Umar. Kalau Umar beneran itu baju itu. Allah alam, jadi ini hobi Umar itu ya. Kalau udah hobi ya gimana itu menjadi apa? Kalau di namanya berarti kecenderungan ya. Orang yang memilih untuk pakai jalur itu. Faqala Utsman, lalu Utsman menanggapi. Utsman pun berkomentar, radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Umar." Engkau benar wahai Umar. Wahbiba ilayya, dan diciptakan kepadaku minat dunia, dari dunia ini salasun. Kalau saya yang bikin senang di dunia itu ada 3 hal. Pertama, isba'ul ji'an. Pertama adalah ngasih kenyang orang-orang yang lapar. Jadi sukanya Umar ya, apa Utsman, karena ya dia orang kaya. Utsman ini dari sebelum Islam memang bangsawan kaya kan. Jadi dari apa namanya keluarga Bani Umayyah ini keluarga istilahnya borjunya Quraisy ya. Makanya ketika jadi khalifah dikritik Umar bergaya hidup mewah, memang dari sononya dia hidupnya begitu. Nah, tapi ya bukan dinikmati sendiri. Ya, dia yang dicukai adalah jadi ngasih makan orang yang lapar sampai kenyang. Wakis suatu urian, ngasih pakaian orang yang pada telanjang, yang pakaian copang-camping. Watila watul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Maka dalam riwayat annahu khotamal Qur'an fi raq'ataini fil laili. Pernah diriwayatkan, jadi Utsman menghatamkan Quran dalam 2 rakaat qiyamul lail. Ini bisa saja. Jadi kalau pas malam musim dingin itu kan malamnya panjang, gitu kan. Lalu baca Qur'annya orang baca tidak seperti baca yang murotal, namanya baca hadir, baca cepat. Itu kalau bisa saja 1 juz hanya mungkin 15 menit bisa saja. Kalau 15 menit berarti 30 juz ya. 15 kali 15. Nah, itu kan nggak sampai banyak-banyak amat gitu. Bisa semalam selesai hatam. Itu yang dicintai oleh Utsman, yaitu tilawah Quran, ngasih pakaian, lalu ngasih makan. Sesuai dengan kemampuannya. Faqala Ali radhiyallahu anhu, lalu Ali berkata, mengomentari, "Shadaqta ya Utsman, betul engkau wahai Utsman. Ahubbiba ilayya minad dunya, dan cintakan kepadaku dari dunia ini juga salasun, ada 3 perkara." Kalau Ali yang bikin dia senang di dunia ini, pertama adalah al-khidmah lid-dhaif. Yang disukai adalah melayani tamu, menjamu tamu. Nah, itu. Ya, kalau dalam cerita yang pernah dijamu Ali itu ya Abu Dzar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Ali bin Abi Thalib menjamu tamu yang dia sukai. Wasaumu fi shaif. Nah, ini agak berat ini. Puasa di musim panas. Nah, itu harinya bisa panjang kan? Kalau musim panas itu kalau di model Arab itu kira-kira kalau subuhnya imsaknya jam 3, nanti maghribnya jam 8. Nah, lumayan juga. Nah, bisa kalau musim panas bisa panjang. Jadi ini puasanya di musim panas. Fi waktu syiddatil hari. Apalagi di waktu yang sangat panas. Nah, ini yang ketiganya ini yang agak sering. Wadorbu bisaifi. Dan perang, memukul musuh, ailil a'da, dengan pedang. Nah, ya kalau dalam cerita di perang Badar itu Ali itu menebas 18 kepala. Keren itu. Tapi kalau sekarang bisa heboh. Ali bin Abi Thalib itu dalam perang Badar itu 18 pedangnya itu menggal kepala orang kafir. Jadi fabenahum kadalik. Maka ketika mereka sedang asik ngobrol demikian, jadi suasananya santai itu ngobrol tentang apa yang disukai dari dunia ini. Fabenahum kadalik ija Jibril. Nah, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam. Jadi datang Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW waqala.
dan mengatakan, Jibril mengatakan, arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala. Arsalani mengutusku, telah mengutusku Allah tabaraka yang maha pemberi berkah wa ta'ala dan maha tinggi, lamma sami'a maqalatakum, ketika mendengar ketika mendengar obrolan kalian. Jadi apa namanya? Allah mengutusku ketika Allah mendengar obrolan kalian, wa amaraka, dan menyuruh engkau wahai Muhammad ya Rasulullah, antas alani, agar engkau menanyakan kepadaku, amma uhibbu, tentang apa yang aku sukai, in kuntu min ahli dunya, jika aku menjadi penduduk dunia. Kalau seandainya Jibril itu menjadi penghuni dunia, penduduk dunia, suruh nanyain kira-kira yang paling disukai apa. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, faqala ma tuhibbu, apa yang engkau cintai wahai Jibril, in kunta min ahli dunya, jika engkau menjadi penduduk dunia, penduduk bumi. Faqala, maka Jibril menjawab, masing-masing menunjukkan ini ya, yang paling disukainya kebaikan, kata Jibril, irsyadud dhalin. Irsyadud dhalin. Yang pertama adalah menunjuki orang yang tersesat. Ila thoriqal mustaqim, menuju ke jalan yang lurus. Jibril itu pengennya jangan sampai orang itu nyasar. Jadi kalau jadi penduduk dunia ya, pengen menunjukkan ke jalan yang lurus. Wa mu'anasatil gharba'il qanitin, wa mu'anasah, dan menghibur, melipur, menyenangkan, al-ghurba, al-ghuruba, baca itu al-ghuruba, orang-orang yang terasing, orang-orang yang terasing, al-qanitin, yang mereka itu mentaati, al-muti'ina lillahi ta'ala, yang mentaati Allah Ta'ala, al-khasyi'ina lahu, yang khusyuk, yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai karena itu mereka menjadi ghuraba, menjadi orang-orang yang terasing dari kehidupan. Jadi ini ya, Jibril pengen menemani mereka, orang-orang yang termarginalkan karena dia orang yang mentaati Allah, tunduk dan taat kepada Allah. Yang ketiga, wa muawanatu ahlil iyalil mu'sirin. Dan yang ketiga adalah muawanah, membantu ahlul iyal, keluarga, al-mu'sirin, yang kesulitan. Membantu orang-orang susah. Kalau Jibril, kalau yang ketiga ini. Bagiannya kalau jadi penghuni dunia, ya bantu orang susah. Jadi, waqala Jibril, maka Jibril pun mengatakan, yuhibbu rabbul izzah, yuhibbu, mencintai rabbul izzah, Allah, Rabb yang maha aziz, yang maha agung, jalla jalaluh, sungguh agung keagungannya. Mencintai min ibadihi, dari hambanya. Allah cinta dari hambanya itu salasu khisalin, ada 3 perkara. Jadi Allah senang hambanya. Yang pertama adalah badlul istitoah. Badlul istitoah, mengerahkan kemampuan. Nah, ini kemampuan, bisa ada kemampuan fisik, ada kemampuan akal, kemampuan finansial, kemampuan, bahkan nanti kemampuan kekuasaan. Nah, itu kemampuan bisa ya, semuanya kan. Nah, ini yang Allah sukai dari hambanya itu kalau orang punya kemampuan apapun. Kemampuan kesehatan, kemampuan fisik. Ada kemampuan akal, ilmu misalnya. Ada kemampuan harta, kekayaan. Ada kemampuan jabatan, kedudukan. Itu Allah paling suka kalau hamba itu mengoptimalkan, mendayagunakan seluruh kemampuannya.
Nah, apa di antara indikator mengerahkan kemampuan itu sampai mastatoktum istitoah itu? Nah, kalau di antara indikatornya adalah tidak menyesal kalau gagal. Jadi, apa namanya, mempelajari itu. Jadi yang saya simpulkan bahwa orang dikatakan mengerahkan kemampuan maksimal adalah kalau dia ini tidak menyesal kalau gagal. Artinya kalau orang masih menyisakan penyesalan kalau gagal, menunjukkan bahwa ada kemampuan yang tidak dia daya gunakan. Ada kesempatan yang tidak dioptimalkan. Misalnya contoh kan, jadi kalau pengalaman kita zaman sekolah dulu, nah, zaman sekolah besok mau ulangan, udah mau ujian, udah nyiapin buku, semuanya udah disiapkan, bahan bahkan udah nanya ke dosennya, ke gurunya, kisi-kisi ujiannya besok apa, udah dikasih tahu semuanya. Udah dikasih tahu, disiapin lah malam-malam karena besok mau ujian. Nah, tiba-tiba ini kena godaan Piala Dunia misalnya gitu kan, wah ternyata yang main menarik. Akhirnya buku itu cuman dilihat judulnya doang, nggak sampai dipelajari. Lebih tertarik nonton Piala Dunia. Habis nonton ngantuk, udah nggak jadi belajar. Ternyata besok pas ujian, yang cuma dilihat judulnya itu keluar semua. Nah, itu kan artinya orang punya kemampuan, punya kesempatan, tidak dia gunakan. Apa indikatornya? Menyesal ketika gagal. Tapi kalau orang misalnya udah mengerahkan semuanya, tapi ternyata gagal juga, ya udah akhirnya udah nggak ada lagi, udah ada ma balagot juhdi. Inilah yang bisa saya lakukan. Udah selesai gitu. Tapi kalau orang menyesal menunjukkan masih ada potensi yang tidak dioptimalkan. Bisa kesempatan, bisa misalnya orang misalnya nyesel kenapa tadi nggak beli. Artinya dia punya kesempatan beli, punya uang, tapi nggak jadi beli. Tapi kalau orang nggak punya duit, ya dia nggak nyesel kalau nggak beli, orang nggak ada duitnya. Jadi ini badul istitoah itu adalah mengerahkan kemampuan maksimal sampai tidak tersisa. Itu yang paling suka dari hamba. Yang pertama, yang kedua wal buka indan nadamah, dan menangis ketika menyesal. Menyesali dosa, menyesali masa lalu, menyesali apa namanya? Ini sampai orang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat maupun hadis yang menunjukkan tentang tangisan mulia ini. Tangisan yang bisa menolong adalah tangisan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadis tentang 7 golongan yang nanti akan dilindungi di hari kiamat adalah warajulun da'allaha khalian bakat seorang yang berdoa dalam kesepian kepada Allah sampai akhirnya berlinang air matanya. Dan banyak lagi ya tentang menangis itu. Di dalam beberapa ayat sajadah biasanya kaitannya dengan menangis ketika mendengar ayat Allah. Nah, itu yang kedua. Jadi menangis itu satu kemuliaan ketika dilakukan di momen yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, yang Allah sukai adalah wasobru indal faqah. Dan sabar artinya bertahan sesuai dengan, nah ini kalau di definisi sabar menurut Al-Jurjani, habsun nafsi ala muqtadal akli wasyar'i. Sabar itu adalah mengendalikan diri, memposisikan diri sesuai dengan tuntutan logika, akal. Artinya pakai ilmu. Yang kedua adalah dengan mengendalikan diri pada tuntutan agama. Jadi itu sabar. Jadi nggak emosional. Jadi yang dipakai ilmu maupun agama. Itu terutama dalam kesulitan. Jadi misalnya orang kondisi sulit begini, ini mau resesi, kan kata orang-orang ahli ekonomi, dunia tidak baik-baik saja. Nah, itu ya gimana sabar? Menurut logika, nah itu akal ilmu menghadapi resesi, ya diantaranya kita bisa merujuk dalam cerita Nabi Yusuf.
tidak boros berbelanja kan? Kisah Nabi Yusuf ketika tidak boros mengkonsumsi. Karena akan ada krisis 7 tahun tidak ada hujan, maka selama 7 tahun menanam, tapi konsumsinya dibatasi. Nyimpan untuk nanti 7 tahun yang akan datang. Nah, itu contoh dalam surah Yusuf ya, tentang forecasting. Bagaimana menghadapi krisis. Maka yang dipakai adalah menabung kalau dalam kisah di surah Yusuf. Bukan konsumtif. Tapi sampai gandum itu biarkan dia di tangkainya. Tanam makan sedikit saja. Nah, itu kan diantara yang disebutkan. Jadi itu menghadapi krisis. Nah, sampai nanti ketika musim tanam tiba, ya harus disiapkan bibit. Nah, bibit untuk musim tanam. Ini kan kalau mau menghadapi krisis ya, wallah alam kalau ilmunya begitu. Ini nggak berlaku di negara orang krisis yang dibangun untuk apa? Subhanallah kan gitu ya. Bangunannya bangunan konsumtif. Wah ini ya gimana mau krisis? Jadi ada istilah di banyak bandara tapi nggak ada pesawat yang landing. Jadi bandara hantu kan nggak enak juga itu. Jalannya dibikin banyak jalan, macetnya di mana, lengangnya di mana. Wallah alam. Jadi ini kalau sobru indal faqah, jadi sabar ketika krisis. Nah kalau contoh yang bagus menurut saya bagaimana menghadapi krisis itu adalah kisah Nabi Yusuf di surah Yusuf ya, ketika mentakwil mimpi raja. Itu itu indah itu bagaimana strategi menghadapi krisis dengan cara menabung selama 7 tahun. Wallah alam, ini demikian yang bisa kita pelajari dalam ngasuh kita sore hari ini sampai di Al-Maqalah As-Saniyah wal Arbaun. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan di makalah As-Salisah wal Arbaun. Makalah yang ke-43. Dan semoga bermanfaat semuanya.